أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذل وكبير تكبيرا. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Permisa, kembali lagi di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, tadi kita sudah mendengar ya Kang Agung. Betul. Iya, Pak Ustadz sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Kira-kira kalau boleh tahu, itu ayat suci Al-Qurannya surat apa Pak Ustadz? Surat ke-17, surat Al-Isra, ayat ke-111. Masya Allah. Ya. Penasaran gak sih Artinya, Kang Pak Agung? Ustadz, Nah, ya? itu dia artinya apa? Ya, ya itu menceritakan tentang ketauhidan kita terhadap Allah. Bahwa di situ dikatakan segala puji bagi Allah yang mana Allah tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu atau kerajaan-kerajaan yang lainnya gitu. Ya, seperti itu gitu. Oh, begitu aja Pak Ustadz? Iya. Oh siap, kirain ada lanjutannya Pak Ustadz. Oke siap. Nah kalau gitu Pak Ustadz, kalau dari tadi kita kan sudah serius-serius ya Pak Ustadz ya. Sekarang kita mau ada sesi games Pak Ustadz. Aduh. Nah nanti Kinan ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan ke Kang Agung. Nanti Pak Ustadz boleh juga bantu koreksi kalau ada yang salah ya Pak Iya. Ustadz. Oke, ini udah siap belum Kang Agung? Aduh, kalau segmen ini tuh suka deg-degan saya tuh Pak Iya, Ustadz tuh. ya, menguji keimanan Iya kita betul. soalnya, permisa. Betul Pak Ustadz. Udah siap gimana Kang Agung? Insya Allah siap. Oke, Ayo ini Tekinan. pertanyaannya masih basic permisa ya. Buat Kang Agung gak susah-susah. Yang pertama, siapakah Nabi yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Iya. gimana nih Pak Ustadz? Bener Bener nggak, ya? Pak Ustadz? Iya, betul. Bener katanya Kang bener Agung. dong. Wah, Kang Agung ternyata pinter juga ya. Nah, boleh. Kalau gak ada pertanyaan buat Kang Agung, ini Kinan yang mau nanya lagi ke Kang Agung nih. Ah, ada lagi teh? Ada lagi. Aduh. Iya. Boleh. Boleh ya. Nih, nanti boleh deh Kang Agung nanya sama Kinan. Nih, pertanyaannya apakah nama bulan suci dalam kalender Islam yang menjadi bulan puasa? Aduh, ini kalau nggak tahu keterlaluan banget ya permisa ya. Wah sebenarnya jawabannya sudah di-spill sama Teh Kinan ya Pak Ustadz ya. Bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, gimana Pak Ustadz? Betul Iya, tidak? betul. Betul. Nah, tadi kan Teh Kinan udah 2 pertanyaan, aku juga Pak Ustadz punya Waduh, nih. Iya. ini Kinan atau kayaknya harus pulang sekarang ini. Jangan dulu Belum dong, boleh ya. belum boleh pulang. Oke Teh Kinan, pertanyaannya nih, siapakah istri pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Aduh, Pak Ustadz, ini Kinan nggak tahu nih Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu nggak kira-kira siapa Pak Ustadz? Ya. Masa nggak tahu? Iya, Pak Ustadz, aduh di sini. Iya, Aduh, iya. ini. Kasih tahu Pak Tahu Pak Ustadz. Ustadz. Ya, istri pertama Kangjeng Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidah Khadijah. Kalau orang Indonesia mah nyebutnya itu Siti Khadijah. Kalau orang Arabnya nggak ada kan yang namanya Siti. Gitu. Di bahasa Siti mah itu mah orang Indonesia. Tapi kalau di itu mah Iya, Sayyidah bener ya. Khadijah gitu. Benar, Gitu, gitu. benar. Nah Teh Kinan, pertanyaan selanjutnya nih, siapa nama bapak Nabi Ibrahim? Duh, Kang Agung tadi udah dibilangin sama Kinan jangan yang susah-susah, malah ngasih ke Kinan tuh yang susah-susah ya. Ini balas dendam kayaknya sama Kinan. Aduh, Kinan lupa Pak Ustadz. Kira-kira Pak Ustadz Iya. inget nggak? Ya, bapaknya Nabi Ibrahim itu Azar. Gitu. Iya, betul Pak Ustadz. Oh, betul. Betul Teh Kinan. Waduh, ini Kinan Tuh. kayaknya harus refresh lagi ya pengetahuan waktu SD. Betul, sama Teh Oke, Kinan. nah. Aku juga harus mencari tahu terus. Iya, Belajar terus iya, nih. kita masih harus refleksi diri ya, Kang Agung ya. Iya. Aduh, Masya Allah. Nah, ternyata di sini juga sudah ada pertanyaan dari permisa Kang Agung yang bisa dijawab sama Pak Iya, Ustadz. sudah masuk ke kita ya. Oke. Silakan Teh Iya. Kinan. Nah, ada pertanyaan yang pertama Pak Ustadz, ini dari Rozak di Bandung. Iya. Katanya bagaimana caranya manusia yang penuh kekurangan seperti kita ini Pak Ustadz memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Pak Ustadz tadi. Apakah mungkin kita dapat memiliki seluruh sifat tersebut? Karena kan memang banyak dan susah juga ya Pak Ustadz untuk Iya. diamalkannya gitu. Oke, diamalkannya mudah, tapi kan belum Iya. tentu berjalan dengan Iya. lancar Betul, gitu. betul. Ya, ya baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Rojak dari Bandung.
Sebetulnya bisa sih kita senantiasa memiliki sifat-sifat seperti itu. Malahan sedikit-sedikit saja sifat seperti itu sudah ada gitu ya kan dalam diri kita. Tinggal kita lebih memperdalamnya lalu kita mempraktekannya gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mau belajar sebetulnya tidak ada yang susah. Betul, Yang betul. menjadikan susah itu feeling kita, oh ini mah susah, padahal Ya, mah mindset enggak ya, sih, mindset. gitu, gitu. Pokoknya bisa dalam kehidupan seperti itu sifat-sifat yang baik itu bisa saja kita terapkan, gitu kan, ya seperti itu. Nah, ada lagi nggak pertanyaannya nih, Kang Agung? Ada. Dari ini udah masuk pertanyaan dari Ibu Tatik nih. Pertanyaannya saya bacakan. Adakah doa atau amalan agar kita tetap terhindar dari sifat-sifat kurang baik manusia, Pak Ustaz? Oh, Masya Allah. Ada doanya nggak nih, Pak Ya, Ustadz? ya sebenarnya Bu Tatik untuk amalan-amalan seperti itu ya jangan sekedar amalan-amalan saja gitu kan kita menginginkan sifat itu kita amalkan doa ini gitu kan ya sebenarnya tidak juga sih seperti itu tapi amalan-amalan yang paling baik itu ya ada dalam diri kita gitu makanya poin pertama yang harus kita terapkan itu jadikanlah diri kita itu sebagai insan Qur'ani gitu kan Insan Qur'ani. Qur'ani. Jadi penerapan Quran itu jangan cuma sekedar kita baca saja, tapi kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buat apa kita amalan ini buat memperbaiki kita, amalan ini buat ini itu, tapi kita tidak menerapkannya gitu. Yang paling pokoknya ada dalam diri kita sendiri gitu. Makanya terapkan diri kita itu menjadi insan Quran itu seperti apa gitu kan. Ada semuanya jawabannya itu dalam Al-Qur'an. Kita senantiasa membaca Al-Qur'an, terus kita praktekkan, kita baca Al-Qur'an, kita praktekkan. Itu yang paling bagus seperti Harus itu. sambil diamalkan ya permisa ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi Kang Agung. Ini dari Pak Banu di Cianjur. Katanya tips untuk seseorang yang ingin mulai berubah dan mencoba untuk menerapkan sifat-sifat yang telah tadi Pak Ustadz sampaikan. Gimana caranya nih? Langkah awalnya dulu lah Pak Ustadz gitu. Harus kayak gimana? Kan katanya Pak Ustadz juga tadi harus dari diri sendiri dulu kan ya. Ya, baik Pak Banu dari Cianjur ya tadi. Jadi penerapan yang seperti itu memang harus tadi pertama yang harus kita terapkan berangkat dari petunjuk Allah dari tadi surat Al-Ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadikanlah seorang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai figur sentral buat kita sendiri. Nah, lalu yang kedua yang harus kita terapkan itu ibda binafsi awal pemberangkatan kita itu seperti apa, gitu kan? Agar akhlak atau sifat-sifat yang baik itu berada dalam diri kita. Yang paling pertama itu yang pokok itu apa? Jadi jangan sampai kita cuman mementingkan jasadiah. Tapi yang harus kita pentingkan itu rohaniah. Sebab apa? Jadi antara jasadiah dan rohaniah itu perlu adanya asupan makanan. Dan sama jasadiah kan butuh makan, jasadiah butuh minum. Nah, itu. Lalu yang paling pokok itu rohaniah. Jadi kalau rohaniah senantiasa kita kasih ya makanan atau apa, tapi makanan itu bukan nasi atau bukan apa gitu kan. Kalau buat rohaniah mah, tapi apa? Satu zikrullah, nomor kedua baca Quran, nomor ketiga ilmu, terus kita terapkan, maka akan menghasilkan sebuah keteladanan yang baik. Jadi kuncinya itu ada dalam rohaniah dulu, bangun kita itu seperti itu. Gitu. Wah, Masya Allah, menarik sekali ya Kang Agung pembahasan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, permisa yang ada di rumah, nanti kita akan kembali lagi. Nah, nanti kita akan juga mendengarkan sama-sama doa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz dan juga rangkuman intisari untuk hari ini. Nah, sebelumnya ada yang mau lewat dulu permisa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.